Halo adik-adik, kita ketemu lagi di video yang keempat, masih tentang dinamika hukum Newton. Kita akan membahas contoh soal ya, biar kalian terbiasa dengan soal-soal yang terkait dengan dinamika hukum Newton. Di sini ada gaya gesek, gaya normal, dan sebagainya. Oke, soalnya sebagai berikut ya soalnya. Sebuah benda bermasa 1,5 kg seperti pada gambar, ya ini, gambar ini ya. Soalnya ini. Dengan gravitasi percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan di sini ada informasi yang menarik, akar 3 dijadikan 1,7 ya. Asik, ini bantuannya ya. Jika benda bergerak, awas. Jika benda bergerak, maka tentukanlah percepatan benda. Awas, ada pernyataan benda bergerak. Maka dipastikan di sini adalah gaya gesek statis yang bekerja. Karena sudah diplot, benda bergerak. Sudah diplot. Ya, oke. Nah, kemudian kita coba dulu klasifikasi ya. Di sini 1,5 kg berarti dia adalah masanya. Percepatan gravitasi ya, ini adalah G. Oke, ya. Akar 3 1,7. Kita langsung ke TKP soalnya. Ini dia. Jadi benda ini ada di bidang datar, ditarik dengan gaya membentuk sudut 60 derajat ya terhadap bidang datarnya, 60 derajat. Gayanya 10 Newton. Kalau mu K 0,4, mu S 0,5, ingat informasinya sudah dikatakan bergerak ya, bergerak. Berarti sudah tidak lagi kita memikirkan mu S. Kita akan fokus ke mu K. Oke, kita akan fokus ke mu K. Artinya apa? Gaya gesek yang bekerja pada saat itu adalah gaya gesek kinetis atau FK. Tuh, ini kalau gaya soal ini saya urai jadi seperti ini ya. Gaya 10 Newton diurai ke arah sumbu X yaitu F cos 60 derajat ya. Kemudian diurai ke arah sumbu Y adalah F sin 60 derajat. Kamu harus pahami nih cara mengurainya. Ada di vektor ya. Silakan kalian belajar lagi tentang itu. Nah, di sini memperlihatkan ada gaya gesek, kecenderungan benda ternyata bergeraknya ke arah kanan ya. Berarti ini berlawan gaya geseknya. Oke. Kemudian tentang gaya normalnya. Nah, ini kita lihat gaya normalnya. Ya. Ini dari sisi yang lain gaya normal kita lihat, kita akan mencari gaya normal. Bahwa gaya normalnya adalah di sini ada gaya yang searah ya dengan gaya normal yaitu F sin 60 derajat. Lalu ada gaya berat. Nah, kita akan mulai bekerja dari sini dulu, mencari gaya normalnya. Kalau kita lihat di sini, ini ada dua gaya yang arahnya sama ke atas. Ini satu ke bawah. Kalau kamu mau cepat, kamu bisa buat dia adalah ya W sama dengan N ditambah F sin 60 derajat. Tapi ingat, kita butuhnya apa? Kita butuhnya adalah gaya normal. Berarti N-nya adalah W dikurangi F sin 60 derajat. W-nya adalah berat ya. Berat adalah massa kali percepatan gravitasi. Langsung saja kita cari gaya normalnya karena penting, karena kita ingin mencari gaya gesek kinetiksnya. W berat. Masanya 1,5 dikalikan dengan 10, berarti 15 ya. Sudah otomatis ya. 15 dikurangi F gayanya yang menarik 10 Newton. 10 dikali sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3, berarti 0,5 dikali akar 3. Nah, kita perlu akar 3. Ternyata sudah ada bantuannya ya. Oke. 15 dikali 10 dikali 0,5 itu 5. 5 dikalikan 1,7 berarti 8,5. 15 dikurangi 8,5 adalah 6,5 Newton. Berarti gaya normalnya adalah 6,5 Newton. Maka kita akan dapatkan gaya geseknya. Ya. Gaya geseknya ini FK ini adalah mu K dikali N. Gaya normalnya adalah gaya normal yang 6,5. Oke? Kita masukkan angkanya. Mu K-nya adalah 0,4 dikalikan dengan gaya normalnya 6,5. Hasilnya adalah berapa? 2. Oke. 2,6 Newton. Tuh, gaya gesek kinetik yang bekerja adalah 2,6 Newton. Kemudian kita akan menentukan besarnya percepatan. Ya, ini kita akan menggunakan hukum 2 Newton di mana sigma F ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di situ. Ya. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X saja, makanya saya sebut sigma Fx. Ya, gitu.
Nah, kita lihat di sini ada berapa? Tadi sudah saya sebutkan F cos 60 derajat dan FK. Kita akan coba masukkan di sini, yaitu F cos 60 derajat dikurangi FK sama dengan M dikali A yang akan kita cari angkanya, nilainya. F-nya 10, masukin ya angkanya. Cos 60 derajat adalah 0,5 dikalikan dengan 10 dikurangi dengan FK. FK-nya sudah kita punya, 2,6. 2,6 sama dengan massa benda 1,5 di awal. Kali A yang akan kita cari. 10 dikali 0,5, 5. 5 dikurangi 2,6 sama dengan 1,5A. Nah, kita dapatkan 5 dikurangi 2,6 adalah 2,4. 2,4 sama dengan 1,5A. Maka A-nya adalah 2,4 dibagi 1,5. Berapa? Ayo adik-adik. Iya, harus terbiasa melatih ya. 1,6. Satuannya meter per sekon kuadrat. Tuh. Ya. Cukup mudah. Langkah pertama, sekali lagi, ada soal seperti ini, urai gaya-gaya yang bekerja. Ya, terutama gaya yang bekerja ini kan mempunyai sudut. Kita urai ke sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu Y untuk mencari gaya normal. Ya. Setelah gaya normal kamu dapat, masuk ke sini, ya. Kamu cari F geseknya, kinetiksnya karena dia bergerak ya. Kalau bendanya tidak bergerak, artinya tidak diketahui bergerak tidak bergeraknya, kamu cari F kinetisnya, kamu cari F statisnya. Mana apakah nanti lebih besar? Mana gaya pendorongnya F cos 60 dengan F statis dan FK-nya ya. Tapi lebih kepada F cos 60 derajat dengan F statisnya. Tetapi ingat di sini sudah jelas sekali benda bergerak. Jadi kamu nggak usah susah-susah lagi. Ya, cukup mudah. Kamu lihat ke sima F X-nya dapatlah nilai percepatannya. Itu soal yang terkait dengan gaya gesek ya. Oke, kita akan coba soal yang sama terkait dengan dinamika hukum Newton. Oke adik-adik, kita akan membahas contoh soal yang lain terkait dengan dinamika hukum Newton. Ini dia soalnya ya, silakan lihat di textbooknya. Seseorang yang bermassa 60 kg, langsung saja kita klasifikasi apa sih yang diketahui. Berarti ini adalah massa ya, massa benda seseorang. Berada sendirian, wah ada hantu, takut ya. Di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas, jadi liftnya bergerak ke atas ya. Oke. Dengan percepatan liftnya sebesar 1,5 meter per sekon. Berarti ini kita klasifikasi dia adalah A. Ya, akseleri ya. Dari lift adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, sudah ditentukan oleh penulis, oleh saya maksudnya, maka gaya desakan kaki pada lantai lift, ya, yang di sini adalah gaya normal. Awas ini gaya normal nih. Gaya normal ini. Ya, ketika kita ada di dalam lift, kita akan mendesak ya, menekan ke lantai, lantai memberikan gaya reaksi ke atas ya, sebesar gaya normal. Nah, untuk menjawab ini saya rasa penting adanya sebuah imajinasi gambar. Boleh ya? Kita buat seperti ini. Ini misalkan lift bagian luarnya, katakanlah seperti ini. Ini ruangannya, ya. Kemudian di sini ada orang. Nah, desakan kaki ini tangan, ya. Kakinya mendesak. Kemudian ada gaya normal, ini dia N. Kita tahu bahwa orang ini mempunyai berat sebesar W. Kemudian dari gambar dari soal kita dapat informasi liftnya ke atas bergeraknya dengan percepatan A 1,5 ya, meter per sekon. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah gaya desakan kaki N ini? Nah, untuk menjawab ini kita gunakan hukum 2 Newton ya, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Di sini kita lihat ya, di sini kita lihat bahwa benda bergeraknya ke atas. Berarti orang juga bergerak ke atas. Dengan demikian, kalau ini adalah sebuah aksi, ini adalah reaksi. Ini aksi, ini adalah reaksi. Maka kita bisa bikinkan atau buatkan di sini adalah N yang searah dengan gerak dari lift, dan ini melawan, berarti dia adalah negatif.
dikurangi dengan W berarti ya, sama dengan M dikali A. Kita bisa pindahkan ya, pindah ruaskan besaran berat ini ke arah kanan. Ya, kalau di matematik berarti dengan menambahkan besaran W setiap ruas. Tetapi kita bisa juga boleh menulis seperti ini. Kita pindah ruaskan W ditambah M dikali A. W di sini berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. Maka kita tuliskan menjadi M dikali G ditambah M dikali A. Nah, di sini ada kesamaan. Ya, ada kesamaan massa, kita bisa faktorkan dia ya. Dengan cara mengeluarkan M-nya, sisanya adalah G ditambah A. Maka gaya normal yang kita cari sudah akan terlihat hasilnya, yaitu massanya kita masukkan sebesar 60. 60 dikali percepatan gravitasinya 10 tadi sudah disebutkan, ditambah percepatan liftnya sebesar 1,5. Ya. 60 dikali dengan 11,5. Ya. 60 dikali 11,5 berarti 690 Newton. Itu gaya desakan kaki. Ya, gaya desakan kaki. Bagaimana cara cepatnya, cara supernya? Ada ya. Karena kita tidak tahu apakah liftnya ke atas atau ke bawah. Saya kasih cara supernya, kamu bisa gunakan rumus ini. N sama dengan M dikali G plus minus A. Ini cara super. Jadi tidak usah dianalisis lagi seperti ini. Ya. Kapan kita pakai plus? Kalau liftnya ke atas. Lift ke atas. Kalau min, negatif, maaf. Dia adalah liftnya ke bawah. Ya, ini. Luar biasa. M-nya 60. 10. Ya, percepatan gravitasi 10. Plus karena dia ke atas. Tuh, 1,5. Hasilnya 690 Newton. Nah, kalau negatif berarti liftnya ke bawah, ada lagi hasilnya. Ya. Nah, kecenderungannya kita kalau naik lift, biasanya kalau liftnya ke atas, badan terasa berat. Bayangin saja, benda masanya 60 kg, berarti beratnya 600. Tetapi di sini ternyata gaya desakan kakinya 690 bertambah. Iya, saya bisa merasakan itu ketika naik lift, berasa berat. Tetapi ingat, ketika kita turun dari lift, ya seolah-olah kita melayang. Itulah gaya normal desakan kaki yang kita lakukan terhadap lift. Demikianlah materi kita tentang dinamika hukum Newton. Kita akan bertemu lagi di sesi-sesi yang lain. Masih bersama saya, Cecep Saiful Mukti. Salam Kuiper.